surga. Karena itu hendaknya Anda mengutamakan sesuatu Anda sedekahkan di antara kepentingan sendiri. Maksud mengutamakan ialah jika Anda memiliki harta benda dunia, Anda sangat memerlukannya, tetapi Anda telah memberikan kepada orang lain dari kaum muslimin yang juga memerlukan dengan memalingkan keperluan Anda kepada harta benda itu. Demikian Anda akan digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim wa la ankana bihim fasasatun wa ma yuqa suhat nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan mujahidin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kepikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hajj 599. Lantaran itu sepatutnya Anda merasa gembira manakala seorang peminta sedekah datang kepada Anda, sebab itu merupakan hadiah Allah untukmu. Sedangkan peminta sedekah itu sebenarnya berhak kepada sedekah itu, sekalipun datang menunggang kuda berkendaraan, sekurang-kurangnya tidak bisa memberi. Tolaklah ia dengan cara yang paling baik. Jika hendak bersedekah, hendaknya Anda sendiri yang menyampaikan pemberian itu, sekalipun hanya sekali saja. Sebab apabila Nabi SAW bersedekah, beliau sendiri yang menyampaikan sedekah itu dengan tangannya yang mulia. Sebab lainnya ialah karena Allah Subhanahu wa taala juga menerima sedekah dengan tangannya kuadratnya yang maha suci dan tangan pemberi sedekah tadi. Maka seolah-olah sedekah itu telah disambut oleh tangan Allah yang maha suci sebelum disambut oleh tangan yang meminta sedekah itu. Demikian sebagaimana tersebut dalam suatu riwayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu anna Allah wa ya'abal taqbata an ibadihi wa yahudzu sadaqah wa anna Allah wa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. At-Taubat 914. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kitab Nasaidiniyah wal Asyal Imaniyah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau memberikan kepada kita beberapa ilmu ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Di antaranya anjuran daripada beliau mengutip daripada ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka hendaklah kita bersedekah atau berinfak fi sabilillah itu dari sesuatu yang memang kita sukai atau kita senangi, bukan daripada yang tidak kita sukai. Allah tidak meminta semuanya. Misal kita punya harta misalnya 1 juta misal, daripada harta yang paling kita sukai. Tapi Allah cuma meminta sebahagian, mimma tuhibbun, bukan sekaliannya. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, begitu juga para sahabat. Bahkan Nabi kita SAW, para sahabat, mereka mengamalkan ayat ini dengan sempurna. Bahkan apa yang mereka sukai bukan sebahagian yang mereka berikan, bahkan semuanya. Rasulullah SAW, begitu juga Sayyidatuna Khadijah, para sahabat, mereka mengamalkan daripada ayat ini dengan sempurna. Adapun bagi kita cuma diminta mimma, sebahagian. Daripada jiwa raga kita, waktu-waktu kita, tidak diminta seluruh waktu kita untuk kita infakkan fi sabilillah. Tetapi mereka menginfakkan seluruh waktunya, seluruh hidupnya, seluruh hartanya semata-mata fi sabilillah. Adapun kita, paling tidak kita bisa mengamalkan sebahagian daripada apa yang kita sukai, baik itu harta, tenaga, ataupun jiwa raga kita infakkan fi sabilillah. Kemudian di sini Allah
menyebutkan dalam Al-Quran dengan al-birra. Sebagaimana daripada mufasir diantaranya mengartikan daripada albir al-jannah. Sehingga manakala diartikan tidak bakal kalian bisa memperoleh surga kecuali. Hatta di situ bisa dengan arti kecuali atau dengan artian sehingga. Jadi tidak bisa atau tidak mungkin seseorang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bisa menginfakkan sebahagian daripada apa yang dia sukai. Sehingga manakala kita mengingat daripada riwayat anak-anak Sayyidina Adam manakala diperintahkan kepada Habil dan Qabil untuk berkurban ataupun memberikan daripada apa yang mereka miliki untuk dikorbankan. Adapun Habil manakala mengkorbankan daripada ataupun menginfakkan ataupun mengkorbankan seluruh daripada apa yang dia sukai. Nah, yaitu beliau mengkorbankan daripada dombanya yang paling gemuk, dombanya yang paling bagus, dan itulah yang paling disukai. Adapun Qabil, dia mengkorbankan atau menginfakkan daripada hasil-hasil kebunnya yang tidak baik. Sehingga akhirnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persembahan daripada Habil karena beliau mengkorbankan, mempersembahkan daripada yang disukai. Sehingga Allah menerima daripada beliau persembahan beliau yang memang diantara yang beliau sukai. Di situ kita mendapatkan pelajaran bahwasanya apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini, bahwasanya kita bisa diterima daripada persembahan kita manakala apa yang kita persembahkan, apa yang kita infakkan adalah memang daripada sesuatu yang kita sukai. Bahkan kalau diartikan dengan al-birra di sini al-jannah, tidak bakal masuk surga. Nah, di situ kan ibaratnya lan tanalul birra, sehingga manakala ditafsirkan bisa dimaknakan dengan tidak bakal masuk surga kecuali seseorang bisa menginfakkan daripada apa-apa yang dia sukai. Jadi walaupun misal kita berinfak setiap hari dengan jumlah yang banyak, tapi bukan daripada yang sesuatu yang kita sukai, maka sebagaimana di ayat ini tidak bakal mendapat surga, tidak bakal mendapat kebaikan. Ambil contoh saja, misalnya kita punya harta, kita punya duit misalnya 1 juta. Nah, di antara 1 juta kita punya 500.000 yang daripada yang kita sukai. Oh, misalnya 500.000 ini hasil daripada kita kerja keras, kita peroleh dengan susah payah. Adapun yang 500.000 satunya kita dapat dengan dengan hadiah mungkin, ataupun dapat daripada pemberian orang. Jadi bukan daripada sesuatu yang memang hasil jerih payahnya. Biasanya kan seseorang itu lebih menyukai daripada sesuatu yang dia peroleh dengan susah payah. Sehingga manakala dia menginfakkan daripada hartanya tadi, maka sepantasnya yang diinfakkannya adalah daripada sesuatu yang memang dia sukai. Kita ambil contoh tadi yang 500.000, atau dia ambil daripada yang 500.000 tadi daripada hasil jerih payahnya yang memang dia sukai. Nah, itu yang diambil, bukan daripada yang ini hasil misalnya dapat tunjangan atau dapat hadiah. Bukan dari situ dia infakkan, melainkan daripada duit atau harta yang memang dia sukai. Nah, itu yang sepatutnya yang diambil daripada
sesuatu untuk dia infakkan fi sabilillah. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan di sini bahwa hendaklah kita mengutamakan sesuatu yang kita sedekahkan itu atas kepentingan sendiri. Artinya di sini yang kedua daripada yang beliau anjurkan kepada kita. Tadi kan yang pertama yang kita infakkan itu daripada sesuatu yang kita sukai. Kemudian yang kedua di sini hendaklah kita berusaha untuk menginfakkan ataupun mengutamakan memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, walaupun kita juga memerlukan daripada sesuatu tersebut. Dengan kata lain, kita lebih mementingkan orang lain daripada sesuatu yang kita berikan tadi, walaupun kita juga sebenarnya perlu. Misal kita punya harta, anggaplah ini untuk berangkat haji misal. Untuk berangkat haji misalnya sekian juta, 50 juta lah misalnya. Nah seharusnya bisa berangkat misalnya tahun ini dengan 50 juta. Tapi pada suatu waktu ada orang lain yang sangat memerlukan, entah untuk biaya kesehatan atau untuk biaya lainnya yang sangat diperlukan, meminta bantuan kepada kita. Maka sebagaimana yang dianjurkan di sini, kita berusaha untuk lebih mementingkan orang lain walaupun kita perlu. Dengan harta tadi misalnya 50 juta, ini orang ini perlu buat biaya berobat 50 juta. Akhirnya kita berikan 50 juta itu untuk orang lain. Nah di sini sebagaimana disebutkan di Al-Qur'an, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yukashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Sebagaimana diriwayatkan daripada salah satu tabi'in, beliau berazam pada tahun itu untuk berangkat haji. Tetapi ketika sudah mempersiapkan daripada persiapan untuk berangkat haji, tiba-tiba dia mendengar daripada salah satu tetangganya yang sangat memerlukan daripada bantuan, sehingga beliau mengkorbankan daripada harta yang beliau persiapkan untuk berangkat haji untuk beliau berikan kepada tetangganya tadi. Sehingga diriwayatkan secara ringkas, berangkatlah rombongan daripada kota beliau tadi, ini berangkat sudah. Akhirnya beliau tinggal, nggak jadi berangkat, karena beliau harta atau perbekalan untuk berangkat haji beliau berikan kepada tetangganya untuk mencukupi daripada keperluan tetangga tersebut. Sehingga berangkatlah sampai di musim haji, nggak jadi berangkat yang beliau ini. Akhirnya berangkat rombongan sampai di Mekah. Ternyata sebahagian ataupun banyak daripada penduduk kota tersebut itu banyak yang menyaksikan bahwa si fulan ini ada di Mekah, padahal beliau ada di kampungnya. Begitu pulang balik ke negerinya, disampaikan kepada beliau bahwa mereka menyaksikan bahwa beliau ada di di pelaksanaan haji pada tahun tersebut. Nah, secara ringkas ini adalah semata-mata daripada ganjaran Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau, manakala beliau lebih mementingkan orang lain dibandingkan daripada apa yang beliau perlukan untuk berangkat haji, tapi beliau lebih mementingkan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan ataupun hajat mereka. Nah, itu daripada contoh yang bisa kita dapatkan ataupun praktek dalam apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut. Begitu juga para sahabat yang sudah sering kita dengar daripada riwayat mereka. Kemudian yang ketiga,
yang perlu kita praktekkan dalam keseharian kita manakala datang seorang peminta sedekah kepada kita, maka hendaklah kita merasa gembira. Walaupun misalnya kita dalam keadaan yang sedang sedang susah atau dalam keadaan sedang tidak enak hati, tiba-tiba datang, lagi dongkol nih, tiba-tiba datang minta sedekah. Akhirnya melampiaskan kepada peminta sedekah. Nah, ini yang sepatutnya kita kerjakan justru sebaliknya, kita berusaha untuk dengan perasaan gembira, dengan wajah gembira, dengan muka yang manis, bagaimana yang sudah beliau sebutkan sebelumnya, dalam menerima seseorang yang meminta sedekah kepada kita. Kita hadapi dengan perasaan gembira, dengan sikap yang baik. Bahkan kita berusaha menganggap bahwa orang yang datang meminta kepada kita sedekah itu adalah pemberian ataupun hadiah daripada Allah kepada kita. Jadi seolah-olah Allah menyampaikan, mendatangkan kepada kita suatu hadiah untuk bisa kita mendapatkan hadiah tersebut. Nah, ini susah prakteknya. Mungkin kita bisa mendengar, kita bisa membaca, tetapi dalam penerapannya mungkin sulit. Nah, tapi kita berusaha untuk mengamalkan sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Manakala datang orang peminta-minta misalnya, nah, kita anggaplah peminta-minta tadi adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hadiah kepada kita. Walaupun kata beliau di sini yang minta-minta ini seorang yang berkendaraan. Dalam kata lain mungkin sebenarnya lebih mampu daripada kita. Nah, ini kita tahu nih orang tajir datang kepada kita minta sedekah. Nah, kadang-kadang kan ini minta-minta sudah, kadang-kadang di hati kita sudah suudzon. Nah, ini yang hendaknya kita hilangkan. Kita berusaha untuk bersikap sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, untuk bisa menganggap orang yang datang kepada kita untuk meminta sedekah adalah semata-mata utusan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun seseorang yang Allah jadikan sebagai utusan untuk memberikan kepada kita hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisa kita berikan sedekah tadi. Kemudian manakala kita misalnya mau menolak, maka tolaklah dengan tolakan yang baik. Jika hendak bersedekah, hendaklah Anda sendiri yang punya. Kemudian yang keempat yang beliau sebutkan di sini, bahwa untuk memberikan sedekah itu kalau bisa jangan pakai perantara. Kalau bisa kita langsung, kata beliau di sini. Nah, kecuali mungkin ada alasan-alasan tertentu. Tapi di sini kalau bisa kita sendiri yang menyampaikan daripada pemberian tadi. Karena Nabi kita SAW itu kebanyakan beliau sendirilah yang menyampaikan sedekah itu dengan tangannya yang mulia. Kemudian seolah-olahnya sedekah itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya yang maha suci. Artinya ini gambaran seolah-olah Allah menerima dengan tangannya, seolah-olah. Jadi sikap kita atau dalam hati kita seolah-olah kita memberikan sesuatu ini tetapi semata-mata mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudzus shadaqat wa annallaha tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya. Nah, jadi Allah lah yang menerima sedekah-sedekah yang disampaikan oleh hambanya. Walaupun secara zahirnya, secara pandangan kita itu manusia biasa yang menerima daripada sedekah kita, tetapi Allah menekankan di sini bahwa Allah lah yang sebenarnya menerima daripada sedekah-sedekah hambanya tadi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Nah, itulah diantara beberapa hal yang beliau sampaikan di sini untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
dalam bersedekah dan berinfak fisabilillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita fahaman dan bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan bisa mengamalkan daripada segala ilmu-ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu subhanahu wa taala alam.